Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern, bagian perlombaan beragama. Meskipun Islam tidak akan hapus dari dunia, namun dia mungkin hapus dari Indonesia kalau umatnya tidak membelanya. Demikian kata almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Orang yang kurang menyelidiki kata bahwa agama itu berdasarkan perselisihan, tiap-tiap agama mengatakan pihaknya yang lebih benar, dan agama lain penuh dengan kesalahan. Jika terjadi perselisihan suatu agama dengan agama lain, seorang arif budiman tidak akan mencukupkan langkahnya sehingga itu saja atau menyingkirkan diri. Pertikaian di antara itu menghendaki penyelidikan dan pemeriksaan yang teliti. Seorang penyelidik akan menyatakan buah penyelidikannya. Kadang-kadang salah dan kadang-kadang benar. Kalau tidak ada penyelidikan, tentu orang tak dapat membedakan yang baik dengan yang jahat. Kalau tidak ada kesungguhan memeriksa, tentu tidak akan bertemu barang yang hilang. Penyelidikan adalah tabiat manusia yang akil. Itu sebabnya maka sudah beribu tahun agama-agama tersiar di dunia, padahal manusia belum berlindung kepada suatu agama saja. Hikmah kebenaran itu laksana berlian, mahal tetapi jauh tersembunyi. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 118 dan 119 yang memiliki makna, kalau Tuhanmu berkehendak, tentu dijadikannya segenap manusia ini menjadi umat yang satu. Sekarang mereka masih tetap berselisih saja, kecuali orang yang beroleh rahmat dari Tuhanmu. Berselisihlah orang yang belum masuk kelas penyelidikan. Bebas dari perselisihan orang-orang yang mengorek rahasia itu sampai dalam. Keringat keluar dari dahinya lantaran menggali tanah mencari berlian. Al-Quran telah menyatakan semua itu. Manusia menjadi bergolong-golongan. Tiap-tiap golongan lebih mencintai golongan sendiri. Tiap-tiap partai lebih suka membanggakan kelebihan yang ada padanya. Bagaimana keterangan yang bisa dilihat dalam Al-Quran surat Ar-Rum 32 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 53. Ini tafsir dari Buya Hamka. Lantaran itu banyaklah perselisihan. Penganut suatu agama menyatakan agama lain salah, agamanya yang betul. Kemudian orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak ada tempat tegaknya. Sebaliknya, orang Nasrani mengatakan agama Yahudi tak beralasan. Penduduk Islam sendiri pun tidak pula kurang yang berpaham demikian. Padahal segala perkara kelak akan diputuskan di hadapan Qadhi, yakni Rabbul Jalil, di hari kemudian. Maka kedatangan Islam ke dunia adalah di zaman pertikaian di antara agama-agama dengan sangat kerasnya. Yang satu menghina yang lain, sepihak merendahkan lain pihak. Hanya sedikit golongan yang terlepas. Datang Islam ke dunia mencela segala pertengkaran yang tak berujung itu. Islam menerangkan bahwa agama itu sekaliannya bukanlah kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Allah yang dibangun pada tiap-tiap zaman dengan perantaraan utusan-utusannya. Dia ingatkan bahwa kedatangan Nuh, Ibrahim,
Ismail sampai kepada Musa dan Isa, Sulaiman dan Daud, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, pada mereka semuanya hanyalah dari satu pihak, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok agama itu satu. Agama yang didatangkan Musa itu juga yang dibawa oleh Isa. Dan kedatangan Nabi Muhammad SAW di belakang Nabi akhir zaman adalah menyambung dan mencukupkan pelajaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu daripadanya. Agama itu satu wujud dan maksudnya. Tidak dibangsakan kepada suatu keturunan sebagai Yahudi, dan tidak pula dibangsakan kepada suatu tempat sebagai negeri Nazaret atau Nasrani. Wujud dan tujuannya satu, yakni menyerahkan diri kepada Tuhan secara bulat-bulat, yakin dengan seyakin-yakinnya, yang di dalam bahasa Arab dinamai aslama yuslimu islaman, yakni menyerah. Ini catatan Buya Hamka. Tanda pokok agama itu satu dinyatakan oleh Islam dengan terang-terang. Pokok itu ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, dan tidak boleh mengambil Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', atau bahasanya itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Islam, jika segala ahli kitab telah memalingkan mukanya kepada pelajaran ini, dia telah Islam dengan sendirinya. Yang menjadi pangkal perselisihan segala penganut agama ialah karena ketinggalan pokok itu, yaitu lalai atau lupa bahwa maksud agama ialah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarlah orang Nasrani dari peraturan ini setelah mereka memandang Isa merupakan anak Allah dan menyamakan derajatnya dengan Tuhan. Dan keluarlah Yahudi dari pelajaran ini setelah mereka katakan Uzair anak Allah atau anak Injil. Kemudian, dan penganut Islam sendiri pun terlepaslah dari pelajaran yang murni ini bila mana ia lupa akan pokok agama yang pertama itu. Lalu dia menuhankan kubur, menuhankan makam, menuhankan tubuh dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mensyariatkan dia untuk kamu akan agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan barang yang kami wahyukan kepada engkau dan barang yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu bahwa mendirikan kamu sekalian akan agama dan janganlah berpecah-pecah padanya. Tetapi orang yang memperserikatkan Tuhan merasa berat akan menurutkan seruan ini. Surat Asy-Syura ayat 13. Dalam keterangan lain, katakan Muhammad, hai ahli kitab, marilah kamu sekalian kepada kalimat yang bersamaan antara kami dengan kamu padanya, yaitu bahwa kita tidak menyembah yang lain dari Allah dan kita tidak sekutukan dengan Allah barang sesuatu, dan jangan mengambil setengah kita akan yang setengahnya menjadi yang maha kuasa selain Allah. Kalau mereka telah berpaling kepada itu, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kita sekalian telah Islam. Mulai Al-Quran dibuka pada halaman yang kedua telah tersebut bahwa orang yang muttaqin ialah orang yang percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan rezekinya, kemudian percaya
dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada yang sebelum Nabi Muhammad, yaitu sebagaimana yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Seorang muslim disuruh mempercayai nabi, kitab-kitab, dan pelajaran-pelajaran yang dahulu. Jika terjadi perubahan dalam perkara ibadah dan pada ranting-rantingnya, itu adalah menurut tingkatan perubahan masyarakat dan kemajuan peri kemanusiaan. Kemunculan agama dalam alam dunia ini adalah laksana lahirnya seorang manusia. Mula-mula ia keluar dari perut ibunya tidak berpakaian, kemudian bertambah besar dan bertambah akalnya. Datang waktu mudanya dan waktu sempurna akalnya. Sempat sampai kelak datang kerusakan alam, yaitu kiamat. Di sanalah perhentian perjalanan agama itu. Disuruh manusia mempergunakan akal dan pikiran. Disuruh pula menyingkirkan perselisihan dan perkelahian lantaran berlainan pendapat. Bila mana perselisihan telah hilang dan hati telah kembali kepada petunjuk, penyelidikan telah sampai kepada akhirnya, niscaya nur ilahi akan datang dengan sendirinya. Itulah hikmah yang terkandung dengan kedatangan rasul-rasul berganti-ganti, memimpin otak manusia supaya berpikir. Sejak Nuh sampai kepada Muhammad, diajar dan dididik sampai mereka merdeka berpikir sendiri. Demi setelah tarikh kemajuan manusia itu cukup untuk dilepaskan bekerja sendiri, tidaklah nabi-nabi itu akan datang lagi. Nabi Muhammad SAW penutup dari segala maha guru. Dialah Rasul yang penghabisan, sebab manusia semenjak zaman Nabi Muhammad telah sanggup cerdas berpikir sendiri. Ini catatan Buya Hamka tentang bagaimana pendapat-pendapat tentang agama. Dan kita meyakini bahwa agama Islamlah merupakan penyempurna dari agama-agama terdahulu. Maka bagi kita dengan mempelajari sebelumnya tentang keimanan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan atas iman kita dan bisa kita pegang keimanan kita ini hingga akhir hayat. Sebab inilah yang menjadi asas ataupun pokok kehidupan kita. Melalui kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.